Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi atau tujuan berpacaran yang salah selanjutnya, yang sering juga dipahami dimiliki oleh mahasiswa atau muda-mudi Kristen dalam berpacaran adalah alasannya. Karena mau mencari kompensasi dari masalah yang ada. Artinya apa? Seringkali muda-mudi Kristen itu berpacaran sebenarnya. Bukan karena sudah waktunya Tuhan. Bukan karena sudah momennya Tuhan. Bukan karena sudah rancangannya Tuhan. Bukan karena sudah kehendaknya Tuhan. Tapi apa? Karena mau lari dari masalah yang dia hadapi. Contoh paling kerilnya. Muda-mudi Kristen yang baru putus. Yang baru diputusin pacarnya. Atau yang baru tidak lagi ada hubungan dengan pacarnya. Biasanya dia akan selalu berusaha mencari pacar baru. Motivasinya tujuannya apa? Untuk mengobati luka lama karena baru diputusin pacarnya. Itu sering. Maka seringkali saya katakan begini, ada pertanyaan, Pak Tony, ada orang yang naksir payah, ada laki-laki yang naksir saya, Pak. Oke, terus? Tapi dia baru putus. Oke. Menurut Pak Tony gimana kira-kira? Tolak! Jangan mau. Loh kenapa Pak? Orangnya baik kok, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, melayani Tuhan. Iya betul. Kamu tahu, kalau dia baru putus, sebenarnya dia mau sama kamu, naksir sama kamu. Karena dia mau mencari pelarian. Karena dia baru diputusin pacar. Artinya apa? Sebenarnya dia sedang mau mencari pengganti dari pacarnya. Yang artinya hati dan pikirannya itu tidak sungguh-sungguh mencintaimu loh sebenarnya. Tapi dia nggak percaya. Tetap ngegas terus, jalan terus. Ah, saya nggak percaya sama Pak Tuhan. Terserah aja, silakan aja. Dan kita lihat nanti hasil akhirnya. Lalu dia tetap jadian. 1 bulan kemudian dia datang nangis-nangis. Kasih laporan. Pak Tony, saya nggak diputusin, Pak. Saudara tahu apa yang saya katakan? Puji Tuhan, haleluya. Kenapa harus saya katakan puji Tuhan, haleluya? Karena dia diputusin. Karena dia adalah orang yang tidak mau dengar nasihat orang tua. Karena dia tidak mau mendengar pengajaran dan bimbingan. Kalau saya mengatakan jangan, kan itu tidak hanya pernyataan biasa. Ya, itu akumulasi dari apa? Pengalaman saya bersama dengan Tuhan, perjalanan hidup saya, dan juga pemahaman teologi saya yang sudah begitu dalam, saudara. Jadi saya nggak sembarangan kalau katakan seseorang, jangan. Artinya saya sudah tahu implikasi di balik itu. Artinya saya sudah tahu ujungnya nanti ke arah mana. Nyesal deh. Belum lagi, sudah terlanjur si perempuan ini hamil. Coba, kalau sudah begitu gimana ceritanya? Jadi, pertanyaan lanjutannya, Pak Tony idealnya, berapa durasi waktu orang yang baru diputusin itu bisa kita terima untuk jadi pacar kita? Ya, minimal harus 1 tahun. Supaya clear dan clean dulu hati dan pikirannya dari mantannya. Minimal harus 1 tahun. Tapi itu pun dengan catatan. Apakah dia menunjukkan buah-buah pertobatan perubahan rohani, karakter? Harus terlihat. Artinya kalau masih sering janjian lewat WA dengan mantan, udahlah. Berarti ini belum bisa dipercaya orang suruh. Ya. Ada persoalan lain juga, saudaraku. Kenapa muda-mudi Kristen berpacaran itu saya katakan tadi, maksudnya tujuannya salah, yaitu kompensasi dari masalah yang ada. Karena kenapa? Karena ada masalah di dalam keluarganya. Saya juga menjumpai kasus seperti ini. Rupanya si wanita ini hidup di tengah-tengah orang tua yang broken home. Jadi papa mamanya sudah cerai. Jadi si perempuan ini kehilangan figur bapak. Maka dia mencoba mencari pria yang bisa menggantikan posisi bapaknya. Apa yang terjadi? Ya pasti tidak dapat yang idealkan. Akibatnya apa? Si perempuan ini ditipu.
Baik dari segi uang, bahkan juga dari segi-segi yang lain. Itu banyak terjadi kasus itu. Maka maksud saya, kalau berpacaran itu, pastikan engkau sudah clear dan clean dari apa? Dari kompensasi dari masalah yang ada. Maka artinya apa? Kalau sedang ada masalah dalam rumah tangga orang tuamu, kalau sedang engkau menghadapi masalah dan pergumulan dalam studimu, jangan engkau ambil keputusan berpacaran. Karena pasti keputusanmu itu salah dan bengkok, dan juga pasti akan melahirkan masalah baru. Itulah alasannya selalu saya rekomendasikan. Idealnya, baiknya, dan ini saya praktekin loh ya. Saya tidak berturi. Kenapa saya berpacaran memilih setelah saya lulus tuh? Karena kenapa? Saya tuntaskan dulu, saya clearkan dulu persoalan tugas-tugas kuliah saya. Supaya itu tidak terganggu, maka saya katakan tadi, jaga hati, pikiran, dan perasaan di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Maka setelah saya tuntaskan, saya selesaikan studi saya, maka saya mulai membuka hati dan pikiran untuk melihat di mana dan siapa pasangan hidup atau tulang rusuk yang sudah Tuhan tentukan dan siapkan buat saya. Itu. Jadi saudara, kalau saudara berpacaran hanya sebagai pelarian dari masalah yang begitu banyak dalam rumah tangga orang tuamu, dalam studimu, dalam hidupmu, itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi justru melahirkan masalah baru, masalah baru, masalah baru, masalah baru. Karena itu belajarlah terlebih dahulu menyelesaikan masalah yang saudara alami. Dengan cara bagaimana? Tuntaskan dululah studimu, tugasmu. Ya, selesaikan aja dulu itu. Nggak usah takut. Kalau nanti misalkan saudara sampai wisuda pun belum ada yang mendampingi saudara untuk foto bersama, nggak usah takut. Tuhan Yesus siap mendampingimu waktu engkau wisuda. Papa mamamu siap juga mendampingimu. Jadi nggak usah takut. Wah, nanti nggak ada sih yang mendampingi saya waktu saya wisuda. Ya, Yesus itu pendamping yang setia kok. Dalam kesukaran, dalam kesulitan, bahkan dalam ketidakberdayaan saudara. Maka untuk itu saudaraku, ya fokuskan hati pikiranmu menuntaskan menyelesaikan studimu. Ya, dengan tetap bergantung kepada Tuhan, bersandar beriman kepada Tuhan seperti Matius pasal 11 ayat 28 berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi saudara, berpacaran waktu mahasiswa itu bukan meringankan beban persoalan dan pergumulan hidupmu, tapi menyesatkan, menambah masalah dalam hidup dan studi saudara. Maka untuk itulah saya tidak mau gegabah dan tidak mau terlalu dini mengambil keputusan untuk berpacaran waktu mahasiswa. Tujuan yang salah yang ketujuh, yang sering juga menjadi alasan muda-mudi Kristen berpacaran adalah mencari tumpangan hidup. Apa artinya mencari tumpangan hidup? Artinya saudaraku, seringkali muda-mudi Kristen itu, baik wanita atau pria, berpacaran itu hanya supaya apa? Misalkan kalau dia anak kos. Ya. Uangnya kan terbatas. Maka dia sasar lah itu. Perempuan-perempuan yang kiriman orang tuanya lebih besar. Kiriman orang tuanya lebih banyak. Dengan harapan, nanti kalau saya punya kesulitan, bayar uang kos, bayar uang makan dan minum, udah tinggal lapor pacar saja. Sebaliknya perempuan-perempuan juga senang mencari pria-pria yang tajir. Harapannya apa? Kalau uang kos terlambat dikirim dari kampung, wah saya masih punya pacar. Dan saya mau katakan kepada saudara, konsep ini melahirkan banyak masalah. Masalahnya apa? Ini yang menyebabkan akhirnya banyak perempuan-perempuan, perhatikan, dengar kata saya, menjual diri. Banyak perempuan-perempuan yang akhirnya apa? Jadi istri simpanan. Ya. Banyak perempuan-perempuan yang menjadi wanita tunasusila. Kelihatannya sih dia masih kuliah. Kelihatannya masih datang pulang pergi ke kampus. Kelihatannya masih rajin ibadah, rajin berdoa. Tapi di belakang hidupnya kacau. Dan sudah saya lihat itu dengan mata kepala sendiri. Saudara, apakah hubungan yang seperti ini akan pasti diberkati oleh Tuhan? Enggak lah.
Beberapa tahun yang lalu ada sebuah kasus seorang mahasiswa. Dia masih mahasiswa aktif di sebuah perguruan tinggi. Lalu dia mencari om-om pejabat yang kaya raya. Lalu dia pacaran dengan si om-om ini, yang akhirnya jadi istri simpanan. Oke. Apa yang terjadi, saudara? Suatu saat, istri si om-om ini tahu bahwa suaminya ini punya istri simpanan, yaitu si mahasiswa ini. Dan apa yang terjadi? Si perempuan ini digorok lehernya, dibunuh oleh istri sah dari si om tadi. Hati-hati ya, ini perempuan-perempuan harus paham. Sebaliknya juga laki-laki seringkali mencari wanita-wanita yang kelihatannya lebih punya uang secara finansial. Karena supaya bisa jadi tumpangan hidup. Saya harus katakan juga kepada saudara para pria-pria. Jangan miliki motivasi atau konsep yang bengkok ini ya. Karena kalau tidak, ingat, kehancuran itu tidak lama-lama. Cepat akan datang menghampiri saudara. Dan Tuhan kan tidak bisa saudara bohongi. Mata Tuhan ada di mana-mana. Jadi bertobatlah dari konsep dan pemahaman yang bengkok ini. Berpacaran hanya untuk mencari tumpangan hidup. Karena laki-laki yang jenis ala begini ya, saudaraku, saya sudah juga melihat dengan jelas, dengan nyata. Dia juga jadi suami simpanan dari tante-tante yang punya banyak uang. Tapi tidak lama kemudian, suami si tante yang kaya ini tahu bahwa rupanya istrinya punya selingkuhan. Disikat juga itu si laki-laki. Dibunuh juga. Jadi hati-hati ya. Jangan pelihara, jangan tumbuh kembangkan motivasi yang bengkok atau yang salah, yang ketujuh ini. Mencari tumpangan hidup. Untuk itulah Roma pasal 22:5 berkata, tetapi karena kekerasan hatimu, yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Contoh-contoh kesaksian yang saya sampaikan tadi, akhirnya kan terbukti dan terungkap. Si perempuan simpanan tadi dibunuh oleh istri si om yang kaya tadi. Si laki-laki yang menjadi suami simpanan si tante-tante kaya tadi juga dibunuh oleh suami asli dari si tante-tante tadi. Hati-hati ya. Jangan pelihara motivasi yang bengkok. Alasan yang kedelapan yang seringkali juga dipakai oleh murid-murid Kristen itu adalah untuk mengisi waktu kosong. Hei, hati-hati. Kalau saudara membangun sebuah konsep dan pemikiran bahwa berpacaran itu, ya, saya lakukan karena saya banyak nganggur. Sebab apa? Jam kuliah saya itu kan setiap hari kan hanya cuma 3-4 jam. Lalu setelah itu nggak ngapa-ngapain, bingung. Ya udahlah, pacaran aja. Supaya waktu kosongnya produktif. Ya, produktif untuk apa? Kalau saudara mengisi waktu kosong saudara dengan pemikiran, dengan berpacaran, dan saudara berpikir akan produktif, ya, bukan produktif untuk melakukan yang benar, tapi produktif berbuat dosa dengan pacarmu, itu udah pasti kok. Pasti berbuat dosa. Maka seringkali saya katakan begini, saudara. Kalau ada dua orang muda-mudi di sebuah kamar, di sebuah tempat, ya, saudara tahu, walaupun mungkin kalian itu sama-sama, ya, agamanya Protestan atau Katolik, oke gitu ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin melayani pula, oke. Bahkan saya tambahin lagi, waktu saudara ketemuan di kosan, ya, antara jarak duduk saudara dengan pacar saudara, saudara mungkin taruh Alkitab sebagai pembatas di situ supaya tidak jatuh dalam dosa ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, setan tidak takut dengan semua itu. Karena kenapa? Setan bisa saja menggerakkan tangan dan pikiran saudara untuk apa? Menyingkirkan Alkitab saudara.
Dan kalau sudah saudara singkirkan Alkitab saudara, berarti tidak ada lagi jarak pembatas antara engkau dan pacarmu kan? Artinya apa? Saudara berpotensi untuk melakukan apa? Perzinahan kan? Hubungan seks kan? Kita jangan mengatakan begini, oh enggak, kami sama-sama orang rohani kok. Rohani dari mana? Kami sama-sama tahu firman Tuhan kok. Iblis juga tahu firman Tuhan kok. Wah, kalau kami ketemu di kosan atau di kamar, itu pintunya kami tutup, kami buka kok semuanya. 180 derajat. Jendelanya kami copotin sekaligus. Serta dengan hordennya. Iya. Itu hanya hitungan 1, 2, 3 menit. Tapi kalau sudah iblis merasuki hati dan pikiran saudara, laki-laki dan perempuan, nggak sulit bagimu untuk menutup kembali pintu kamar kos rapat-rapat, menutup kembali apa? Jendelamu atau hordenmu. Akhirnya engkau apa? Melakukan hubungan seks kan? Saya sudah lihat dengan mata kepala, tindakan-tindakan yang seperti ini banyak dilakukan oleh muda-mudi Kristen. Maka saya marah. Dan saya katakan, engkau telah dipakai oleh setan dan diperbudak oleh setan. Yang akhirnya akan terjadi. Emil. Mungkin saudara agak kaget. Pak Tony tahu banget ya. Kehidupan kita muda-mudi masih, tahu lah, saya kan lebih duluan lahir ke muka bumi ini. Saya kan sudah melayani puluhan tahun. Berhadapan-hadapan langsung dengan perilaku-perilaku mahasiswa-mahasiswa dan muda-mudi Kristen. Terlalu banyak yang saya lihat di depan mata kepala sendiri. Muda-mudi Kristen. Karena tujuan berpacarannya bengkok dan salah. Maka harus saya katakan di awal tadi, saya harus tegas dan lugas mengatakan ini kepada saudara. Jadi jangan berpacaran hanya karena mengisi waktu kosong. Untuk itulah Rasul Paulus mengatakan, hati-hati, pergunakanlah waktumu dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Apa artinya? Jangan engkau pergunakan waktu kosongmu itu dengan berpacaran. Karena kalau engkau gunakan waktu kosong berpacaran, engkau akan berpotensi untuk apa? Diperbudak, diperalat oleh iblis untuk melakukan hubungan seks. Itu maksudnya. Maka lebih baik engkau pakai waktu kosongmu itu apa? Ikut apa? Persekutuan doa, ikut PA, ikut pemerintah, ikut SLT, ikut ibadah seperti ini. Dan melayani, itu yang benar. Atau apa? Baca buku di perpustakaan. Selesaikan kerjakan tugasmu. Tahu, lebih baik engkau cari kerja. Jadi gojek jadi macam-macam dan lain sebagainya. Jauh lebih baik. Daripada engkau mengisi waktu kosong untuk berbuat dosa. Ini perlu. 1 Petrus 4 ayat 2 mengatakan, supaya waktu yang sia-sia jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Maka saudara, kalau jam kuliah, jam belajarmu misalkan, hanya cuma 2-3 jam tiap hari. Gunakan sisa waktumu itu untuk apa? Ikut organisasi. Kok melayani Tuhan di PMK, di persekutuan, di gereja, di LPPI, kan lebih baik gitu. Karena itu yang saya lakukan dulu, saudara. Dulu waktu saya S1 kan banyak waktu kosongnya, karena hanya cuma 2-3 mata kuliah kok setiap hari. Tapi setelah selesai kuliah, saya langsung lari ke perpustakaan. Ya, bukan pacaran di perpustakaan, baca buku, cari buku. Atau ulangi pelajaran yang sudah saya dapatkan dari dosen hari itu. Sisa waktunya kalau masih ada kosong, saya ikut persekutuan doa di persekutuan kampus saya. Atau saya ikut pelatihan-pelatihan. Kepemimpinan rohani. Ikan benar. Ya. Tujuan yang bengkok yang ke-9 dari muda-mudi Kristen berpacaran, seringkali ini alasannya juga. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Aduh. Saudara tahu, jatuh cinta pada pandangan pertama ini seringkali disamakan atau identikan dengan apa? Cinta itu buta. Apa maksudnya jatuh cinta pada pandangan pertama? Saudara baru lihat sekejap tampang wajah si pria atau wanita itu langsung kelepak-kelepak. Ya. Langsung tidak pakai akal dan pikiran yang normal dan sehat. Rasionya lumpuh total. Itu namanya jatuh cinta pada pandangan pertama atau cinta itu buta. Saudara tahu, konsep dan pemahaman ini juga banyak menghancurkan muda-mudi Kristen. Karena kenapa? Di awal, waktu dia lihat si pria ini dengan tampangnya, dengan wajahnya, dengan pakaiannya, atau si wanita ini, kelihatannya bagaikan bidadari. Padahal itu penampilan omong kosong.
Karena faktanya, karakter, cara berpikir, si pria atau si wanita ini sebenarnya jahat sekali, luar biasa. Saya kasih sebuah contoh. Suatu saat ada seorang mahasiswa. Ya, dia ketemu dengan seorang pria di sebuah mall. Kebetulan si pria ini berpakaian necis ala ala seorang pengusaha, pengusaha sukses. Pakai dasi macam-macam gitu, pakai jas, pegang tas. Waktu si wanita ini lihat si pria ini, aduh, andai kan dia jadi pacar saya, kira-kira begitu. Lalu si perempuan ini pun nyosor juga. Belum didekati si laki-laki ini, dia yang memperkenalkan diri. Bayangin, saudara. Ini memang si perempuan gak punya harga diri. Nah, karena otaknya si pria ini kan sama juga dengan si pria ini, si wanita ini juga. Dia cari korban sebenarnya. Pasalnya dia kenalan dengan si wanita ini. Dan mereka makan di tempat itu, di mall itu. Dan itu juga mereka langsung jadian. Pacaran maksudnya. Si laki-laki ini ngakunya sebagai seorang pengusaha sukses. Ya, di Jakarta kata dia. Karena ini peristiwanya di Bandung. Desi wanita ini percaya gitu aja. Nggak ada cek and recheck. Nggak ada. Pokoknya, ya udah oke lah. Karena kan konsepnya cinta itu buta. Nah, setelah mereka pacaran, saudaraku, minggu pertama belum ada masalah. Minggu kedua belum juga ada persoalan. Minggu ketiga, wah, belum juga ada masalah yang cukup berat. Tapi masuk bulan pertama, si laki-laki ini menjapri si wanita ini. Minta tolong apa? Pinjam uang. Dengan alasan, karena usahanya dia sedang merugi. Saudara, si wanita ini tanpa pikir pakai otak yang benar. Ya. Dia kasih uang yang dia punya. Saudara, uang apa itu? Uang kuliahnya. Karena sebenarnya ini berjanji nanti akan dikembalikan minggu depan. Jadi dia berpikir, nggak apa-apa lah. Uang kuliah ini dulu saya kasih kini, nanti kan minggu depan juga dibayar. Apalagi si laki-laki ini sudah janji. Nanti 2 kali lipat saya kasih deh. Oke. Bulan berikutnya, pinjaman pertama nggak ada dibayar si pria ini. Tapi justru di bulan berikutnya, datang lagi si pria ini untuk minjam. Alasannya, karena perusahaannya sudah bangkrut total. Pertemuan waktu itu, saudara, mereka lakukan di kosan si wanita ini. Lalu mereka berantem di kamar kos itu. Karena si wanita ini minta, kembalikan dulu bang, yang kamu pinjam bulan lalu. Karena itu uang kuliah. Lalu sebenarnya dikatakan, ya saya nggak bisa kembalikan. Karena kenapa? Karena perusahaan saya belum untung. Padahal sebenarnya dia bukan pengusaha, pembohong dia. Pengangguran habis. Maka perempuan, ya diperhatikan, saya jelasin ini ya. Karena kalian itu paling berpotensi ditipu orang, itu masalah saya. Nah, akhirnya mereka berantem hebat di kamar kosan itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya, si laki-laki ini, ya, dia cari, kebetulan ada di kamar belajarnya si perempuan ini cutter. Tahu cutter ya? Dia ambil cutter yang ada di meja belajar si perempuan ini, digorok leher si perempuan ini. Di kamarnya sendiri. Setelah dia pastikan mati si perempuan ini, digorok lehernya. Lalu dibungkus dengan apa? Selimut si perempuan ini. Lalu ditimpa lagi dengan kasut. Supaya tidak ketahuan sama siapapun. Setelah itu, si laki-laki ini membuang cutter itu dan mencuci tangannya bekas darah dari membunuh si perempuan ini. Setelah itu, saudara, kamar kos si perempuan ini dikunci rapat-rapat dan dibuang. Saudara, 1, 2, 3 hari belum ada orang yang tahu bahwa di kamar itu sudah ada seorang perempuan yang dibunuh, digorok lehernya. Barulah masuk minggu kedua. Aroma bau di daerah kamar, di daerah kosan itu semakin.
Maka penjaga kosan itu pun makin curiga. Kok rasanya bau banget di kosan ini ya? Ini padahal saya nyapunya bersih, ngepelnya bersih. Sehingga saudara, pemilik kosan ini bertanya kepada semua anak-anak mahasiswa yang tinggal di kosan itu. Dan akhirnya, setelah dia tanya semua anak-anak kos yang ada di kamar itu, mereka katakan kami tidak ada menyimpan makanan yang busuk dan sebagainya. Lalu dia curiga, ada satu kamar paling pojok. Dia gedor-gedor bersama dengan anak mahasiswa yang lain. Nggak dibuka-buka itu kamar. Tetapi aroma yang tidak sedap, yang tidak enak, alias bau itu makin terasa dari pintu kamar itu. Saudara, pemilik kosan bersama anak mahasiswa yang kos di kampus di kosan itu, mereka dorong itu kamar. Akhirnya dibuka dengan cara paksa. Lalu mereka buka tempat tidur. Rupanya sudah ditemukan kurang lebih 1,5 minggu. Si wanita yang cantik itu mati karena digorok lehernya oleh pacarnya di kosan itu. Saudara, saya tidak berteori, ini fakta. Real terjadi. Dan ini bukan hanya satu peristiwa. Terlalu sering saya melihat peristiwa-peristiwa seperti ini yang diakibatkan oleh muda-mudi Kristen ya memiliki tujuan yang bengkok dalam berpacaran, yaitu tadi jatuh cinta hanya karena pandangan pertama. Pemahaman jatuh cinta pada pandangan pertama atau cinta itu buta ini sangat menyesatkan. Saudara, jatuh cinta itu harus pakai hati, otak, pikiran, ya, mata, telinga, mulut, hidung. Jangan hanya pakai perasaan. Cinta itu buta, itu artinya apa? Saudara hanya memakai perasaan kan? Tapi otaknya nggak jalan. Sehingga apa? Waktu lihat si perempuan ini, penampilannya, tampangnya, cantik. Oh pasti ini orang baik, orang rohani, karakternya. Coba lihat tuh, artis-artis itu. Apa kurangnya? Tukang kawin cerai juga kan? Padahal cantik kan? Itu artinya apa? Karakternya. Oh. Maka jangan pakai konsep cinta itu buta. Tapi yang benar, cinta itu memilih. Cinta itu harus didasari hati dan otak, bukan hanya perasaan. Maka buang konsep pemahaman cinta itu buta, karena itu menyesat. Jangan pahami, jangan hankan konsep yang salah. Karena ini konsep dunia ini, yang dibangun oleh iblis, lalu dia siarkan kepada orang-orang yang mau dibohongi oleh iblis. Konsep cinta itu buta. Saya kasih contoh yang lain, saudara. Ya, kalau saudara memakai konsep cinta itu buta. Saudara, mau nggak kira-kira saudara punya pacar atau punya suami atau punya istri? Mohon maaf, saya tidak dalam rangka untuk ya melecehkan orang-orang tertentu. Tapi saya hanya kasih contoh saja. Bagi saudara pria atau wanita, mau nggak? Kalau saudara mau pakai konsep cinta itu buta, artinya kan tidak pakai akal dan pikiran kan, tidak pakai hati kan, hanya pakai perasaan. Yang penting lihat kesininya. Mau nggak? Saudara berpacar punya suami dan istri yang gelo, yang gila, mau? Nggak mau kan? Maka cinta itu bukan buta, cinta itu memilih kok, rasional, pakai hati dan juga pakai otak gitu. Jangan hanya pakai perasaan. Karena kalau hanya saudara pakai perasaan mencintai seseorang, cepat atau lambat saudara pasti akan dikecewakan. Atau pasti akan ditipu. Bahkan, contoh saya katakan tadi, saudara bisa dibunuh oleh orang yang saudara anggap tadinya, ini orang paling ideal. Inilah yang menyebabkan, kenapa banyak orang yang sudah lama baru berpacaran, besok udah putus. Baru menikah. Diam-diam, hari kedua, suami istri ini sudah malah mendaftarkan ke pengadilan agama untuk cerai. Karena konsepnya cinta itu buta. Jangan berpacaran karena dasar pemikiran cinta itu buta. Ini sangat menyesatkan. Maka untuk itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengingatkan. Kasih itu sabar, sukacita, damai sejahtera, murah hati, kebaikan, setia, kelembutan dan sebagainya. Artinya apa? Tunggulah waktunya Tuhan.
Tunggulah momennya Tuhan. Yakinlah. Kalau saudara lahir ke dunia ini sebagai pria dan wanita, yakin, dengar ini. Tuhan sudah menciptakan, Tuhan sudah mempersiapkan pria yang terbaik bagimu, hai wanita-wanita. Wanita yang terbaik bagimu, hai pria-pria. Mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa tahu Pak Tony, kapan itu akan terjadi? Setelah engkau menyelesaikan menuntaskan studimu, kuliahmu, S1. Maka disitulah Tuhan akan kasih. Disitulah akan Tuhan pertemukan. Disitulah Tuhan akan tunjukkan, ini loh tulang rusukmu yang selama ini saya sudah siapkan, saya sudah ciptakan kok. Sabar menunggu waktu Tuhan, jangan kerasa gusur. Motivasi yang 10 juga. Yang sering pakai muda-mudi Kristen dalam pacaran, di mana motivasi tujuan inilah tujuan yang bengkok. Itu apa? Untuk balas budi. Apa ini Pak Tony? Ya, bisa saja mungkin. Orang tua saudara ada kesepakatan di luar dari batas pengetahuan saudara. Dengan koleganya atau dengan teman bisnisnya. Ya, mau menjodohkan saudara dengan ya anak teman bisnis orang tua saudara atau ya teman sekerjanya atau teman pelayanannya. Karena dasarnya apa? Mungkin orang tua saudara sering minjam uang kepada si keluarga ini. Lalu karena sudah begitu banyaknya uang yang dipinjam, nggak bisa dikembalikan. Bisa saja mungkin uang yang dipinjam oleh orang tua saudara itu untuk bayar uang kuliah saudara ya. Alias apa? Terlilit hutang kan orang tuamu ya. Karena membiayai uang kuliah saudara. Ya, dari sebuah dari seorang dari suatu keluarga itu. Nah, akibatnya apa? Ya, sudah diiming-iming, sudah dijodoh-jodohkan itu. Ya, bahwa nanti suatu saat ya anakmu dan anak saya kita jodohin ya. Ini tidak, jangan ini dipakai menjadi alasan dasar untuk berpacaran dan menikah. Ini bermasalah. Karena begini saudara, pada dasarnya yang menikah itu kan bukan orang tua, tapi saudara. Karena ada banyak kasus yang saya lihat. Karena pasangan ini dijodohin oleh kedua orang tua, kedua pihak keluarga. Akibatnya apa? Mereka menikah. Tapi pernikahan mereka itu tidak harmonis, penuh masalah, penuh pergumulan, penuh persoalan, bahkan penuh dengan pertengkaran. Sehingga apa? Waktu ada masalah dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, si laki-laki ini katakan, saya kan menikahi kamu kan bukan karena saya cinta. Gimana rasanya coba perempuan-perempuan? Sakit dari gitu ya? Saya menikahin kamu kan karena dijodohin orang tuamu. Gimana itu? Berarti harga diri saudara perempuan anjlok kan? Gak mau kan digituin kan? Maka jangan. Hanya karena dasar dijodohin. Tapi harus karena dasar sungguh-sungguh saudara paham, mengenal betul si pria atau si wanita. Dan sungguh-sungguh karena saudara jatuh cinta. Sebaliknya misalkan, ya, si perempuan ini bisa juga berkata kepada saudara sebagai laki-laki. Wah, saya kan nggak cinta sama kamu sebenarnya. Dulu mantan pacar saya lebih ganteng dan kamu lebih kaya. Saya nikah dengan kamu karena terpaksa aja. Saya kasihan lihat orang tuamu. Karena waktu itu orang tuamu ngemis-ngemis, bahkan sudah hampir mau dead ngemisnya. Lagi-lagi nggak enak kan digituin kan? Jadi hati-hati. Jangan karena dasar dijodohkan atau balas budi, saudara berpacaran atau membangun rumah tangga. Kalau misalkan ada orang tua saudara kenal dengan orang tua si perempuan ini, lebih baik saudara mengenal lebih jauh dulu lah anaknya kan, gitu. Jangan orang tua, jangan hanya perjodohan itu atas orang tua. Makanya saya mengingatkan juga bagi orang-orang tua, jangan lebih mengedepankan maksud dan niat, motivasi dan tujuan orang-orang tua doang yang tercapai, jangan. Tapi anaknya juga harus dilihat mengasihi, mencintai si perempuan atau si laki-laki ini enggak. Kalau memang enggak ada rasa, tidak ada cinta, ya jangan dipaksain. Nanti keluarga mereka hancur lebur tuh. Untuk itulah firman Tuhan mengingatkan dalam 2 Korintus pasal yang ke 2 Korintus 6 pasal yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu? Seringkali muncul pertanyaan itu ke saya, saudaraku. Pak Tony, boleh nggak sih kita berpacaran? Ya, dengan orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, atau dengan agama lain, keyakinan lain. Sama katakan begini. Saya kasih contoh paling kecil saja. Pasti saudara kan
melihat, merasakan betul kehidupan rumah tangga papa mamamu kan? Lihat. Pasti mereka pernah berantem. Pasti mereka pernah ada konflik kan? Artinya apa? Mungkin mereka, dan mereka itu satu agama pula. Artinya apa? Protestan atau Katolik sama-sama kan? Tapi berantem juga. Ya, satu suku pula. Dia hati pula. Oke, berantem juga kan? Udah satu agama, satu suku, diikat oleh adat pula. Berantem juga. Apalagi kalau saudara menikah dengan orang yang di luar agama Protestan, di luar agama Katolik. Itu pasti tingkat tengkaran, konflik, perceraian tinggi. Enggak. Jangan hanya karena dasar, wah, dia sama-sama orang Jawa dengan saya, sama-sama orang Sunda, apalah gitu. Maka selalu saya katakan dasarnya itu harus pertobatan kepada Kristus. Jadi artinya apa? Bukan hanya prianya agamanya Protestan, bukan hanya wanitanya agamanya Protestan, bukan hanya agama prianya Katolik, bukan hanya agama wanitanya Katolik, tapi pastikan engkau dan dia sungguh-sungguh bertobat di nama Yesus. Supaya tidak terulang kembali konflik, masalah, pertikaian, pertonjokan, baku hantam yang pernah engkau lihat dengan mata kepalamu yang dilakukan oleh papa dan mamamu dalam keluargamu. Itu maksud saya. Jadi, walaupun mungkin dijodohkan, tapi kalau belum sungguh-sungguh bertobat, jangan. Atau mungkin, ya apalagi saya katakan tadi, tidak mengenal Tuhan Yesus, Alkitabnya nggak sama dengan kita, Yesusnya nggak sama dengan kita, surganya beda dengan kita. Wah, tingkat pertikaian, tingkat baku hantam, perceraian tinggi. Itu makanya dikatakan, di dalam 2 Korintus ini, saudaraku, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Arti gelap dan terang itu apa? Yang belum bertobat dengan yang sudah bertobat. Ini kalau berpacaran dan menikah, pasti akan mengalami banyak masalah dan kehancuran. Maka pastikan dua-duanya harus terang di dalam terang. Laki-laki dan perempuan sama-sama sudah bertobat di nama Yesus. Itu kuncinya, saudara. Alasan yang terakhir yang seringkali dibangun oleh para muda-mudi Kristen dalam berpacaran, dan alasan ini sangat menyesatkan. Perhatian sesaat dari seseorang. Wallah, apalagi wanita-wanita ini. Kalau engkau sudah diperhatikan pagi, siang, malam, dimanapun dalam keadaan apapun, wanita-wanita ini sudah merasa sepertinya dia sudah di surga. Padahal dia masih di bumi. Contohnya, si laki-laki ini senang memberikan perhatian, ucapan selamat pagi sayang, selamat sore sayang, selamat malam sayang, pokoknya sayang-sayang lah, tapi ujungnya peyang. Apalagi, ya, wanita-wanita ini seringkali begitu mudah terhanyut. Kalau pacarnya itu, ya, kalau laki-laki itu memberikan perhatian apa? Kamu udah makan belum? Udah mandi belum? Udah sikat gigi belum? Senang digituin wanita-wanita ini. Harusnya kalau ada pria-pria yang begitu, saudaraku, jangan senang, jangan bahagia. Itu penipu itu. Karena itu tidak lebih daripada hanya ambil perhatian sesaat. Tapi kalau cintamu sudah didapat, hati dan pikiranmu sudah percaya total kepada dia, engkau akan diperdaya oleh dia. Apalagi kalau misalkan hari Minggu datang ya, atau misalkan hari Valentine. Maka pria-pria gombal seringkali memanfaatkan momen hari Valentine itu apa? Beli coklat lah, kasih bunga lah, ditambah lagi dengan kata-kata mutiara. Apa itu? Dek, kamu tahu nggak? Abang sayang banget sama. Lalu si pria dikatakan begini, saking begitu sayangnya saya ibaratkan kamu seperti ini loh dek. Seperti apa bang, kata si perempuan ini. Ya, kalau saya punya sepatu, engkau adalah tali sepatuku. Wah, segini si perempuan. Karena goblok bodoh, nggak tahu artinya tali sepatu. Berarti kan harga dirimu nggak berguna kan? Nah, ya jadi saya katakan, saudaraku, laki-laki yang senang tebar pesona, laki-laki yang senang mengumbar banyak kata-kata manis tapi omong kosong, ini orang munafik sebenarnya. Ini bukan orang yang benar. Cinta itu kan harus tulus, juga harus lurus apa adanya. Saya dulu waktu sudah selesai sarjana saya PDKT-nya dengan Kak Linda itu nggak ada pakai gombal-gombalisasi, nggak pakai apa namanya pakai bunga, nggak pakai coklat-coklatan, nggak ada itu.
Apa adanya aja. Maka saya ingat dulu Kak Linda itu kalau dia ulang tahun, saudara tahu yang saya kasih apa? Bukan coklat. Yang saya kasih apa? Saya cari buku rohani Kristen yang judulnya Menjadi Wanita yang Cantik dan Menarik. Dan itu jarang dilakukan oleh muda-mudi Kristen. Itu yang saya beli. Karena bagi saya itu jauh lebih banyak menolong dia, membimbing dia, mengajar dia. Bagaimana dia harus berkaca dan bercermin dari buku itu. Menjadi wanita yang cantik dan menarik. Yang inti isi dari buku itu adalah bagaimana menjadi seorang wanita yang memiliki karakter Kristus. Jadi, hei laki-laki, engkau jangan suka banyak gombal ya. Kalau engkau suka banyak gombal, berarti engkau tukang pembohong kau. Maka perempuan-perempuan jangan mau digombalisasi. Itu namanya engkau mau dibodoh-bodohin. Ya. Hati-hati jangan terjebak dengan perhatian sesaat. Dari seorang pria loh. Hati-hati. Atau hati-hati juga dengan perhatian sesaat dari seorang wanita. Saya sudah ungkapkan banyak kasus tadi. Ya. Maka sekali lagi, jangan mengandalkan perasaan, pakai hati dan juga pakai otak. Juga pakai mata, pakai mulut, pakai telinga. Dengar kata orang lain, itu maksud saya. Ya. Efesus pasal 4 19 menegaskan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Saudara lagi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuan yang bengkok. Yang ke-11. Perhatian sesaat dari seseorang sebagai dasar untuk berpacaran. Ini telah teruji dan terbukti menghancurkan banyak orang. Telah terbukti menghancurkan banyak pria dan wanita Kristen baik dalam studi hidup dan masa depan. Saya berdoa, sudah terlalu banyak muda-mudi Kristen yang jatuh, yang hancur hidupnya, studinya, dan masa depan. Karena memiliki konsep dan tujuan yang salah dan bengkok dalam berpacaran. Maka sebalas poin ini adalah hasil akumulasi, perjalanan, pengalaman, riset, penelitian langsung yang saya lakukan selama 20 tahun lebih. Melayani para muda-mudi Kristen. Jagai dirimu, jangan sampai poin-poin ini terbersih dalam hati dan pikiran apalagi yang kau lakukan. Kalau engkau, hidupmu, masa depanmu, jauh lebih baik dari orang lain. Tuhan Yesus memberkati.